Apa yang Anda ketahui tentang mujizat Tuhan Yesus ketika Ia memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 roti dan 2 ikan saja? Mari kita cek kebenarannya. Tidak banyak informasi yang didapatkan masyarakat Kristen tentang proses terjadinya mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Ia memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan hanya bermodalkan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan, jika kita mencari informasinya dalam buku-buku tafsir Alkitab, tidak banyak yang menafsirkan topik ini. Contohnya, William Hendrickson dalam bukunya New Testament Commentary, dia mengatakan, kapan tepatnya roti dan ikan itu dilipat gandakan di bawah tangan Tuhan Yesus? Mungkin, tetapi ini pun tidak disebutkan. Hendrickson tidak memberikan tafsir yang memuaskan. Akhirnya, masyarakat Kristen diberikan kebebasan untuk menemukan jawabannya sendiri berdasarkan logika dan imajinasi masing-masing orang saja. Akhirnya, muncullah berbagai penafsiran yang beragam. Ada yang mengimajinasikan bahwa mujizat itu terjadi di keranjang yang dibawa oleh para murid. Disitulah pelipat gandaan itu terjadi. Ada juga yang menafsirkan bahwa mujizat itu terjadi saat murid-murid membagikannya kepada 5.000 orang. Ada juga yang menafsirkan bahwa mujizat itu terjadi saat Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan ikan itu. Dan masih banyak lagi ragam tafsiran yang lainnya. Tetapi pertanyaannya, manakah yang benar? Yang benar adalah kembali kepada Alkitab, back to the Bible, yaitu Alkitab dari bahasa aslinya. Untuk perjanjian lama, menggunakan bahasa Ibrani, dan untuk perjanjian baru, menggunakan bahasa Yunani. Roh Kudus menggunakan kedua bahasa ini untuk menyatakan maksud, kehendak, dan isi hati Allah kepada kita yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk mulai komitmen belajar bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Ibrani dan Yunani. Karena dengan menguasai bahasa asli Alkitab, kita dapat terhindar dari penafsiran yang salah, bahkan kita dapat menilai sebuah ajaran, khotbah, nasihat, kata-kata mutiara itu benar atau salah dengan menggunakan bahasa asli Alkitab. Baik, kita masuk dalam pembahasannya. Kalau kita baca Markus 6 ayat 41, dan setelah ia, yaitu Yesus, mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Di situ kita menemukan ada beberapa aktivitas yang Tuhan Yesus lakukan saat proses mujizat ini terjadi. Yang pertama, Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan. Kata mengambil ini bahasa Yunaninya labon, yang ditulis dalam bentuk partisip aorist aktif nominatif. Di sini belum terjadi mujizat pelipat gandaan. Karena dalam bahasa Yunaninya menjelaskan bahwa kegiatan itu, yaitu mengambil 5 roti dan 2 ikan, hanya 1 kali terjadi, hanya 1 kali saja dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus menengadah. Bahasa Yunaninya anablepas. Jadi Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Bahasa Yunaninya oilegesen. Nah, saat itu tangan Tuhan Yesus sedang memegang 5 roti dan 2 ikan. Kedua kata kerja itu, menengadah, ditulis dalam bentuk partisip aorist aktif nominatif. Itu berarti dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan 1 kali tindakan atau kegiatan. Dan kata mengucap berkat, eulogesen, juga ditulis dalam bentuk aorist indikatif aktif. Itu berarti saat tangan Tuhan Yesus Kristus terangkat, di mana di kedua tangannya itu ada 5 roti dan 2 ikan, lalu Tuhan Yesus mengucapkan berkat, bahwa kegiatan itu hanya 1 kali saja dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu berarti belum terjadi mujizat pelipat gandaan dari 5 roti dan 2 ikan itu. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus memecah-mecahkan, bahasa Yunaninya kateklasen, yang memecah-mecahkan roti, dan membagi-bagi, bahasa Yunaninya emerisen, yaitu membagi-bagi ikan. Kedua kegiatan yang dilakukan Tuhan Yesus, memecah roti dan membelah ikan ini, ditulis dalam bentuk aorist indikatif aktif. Itu berarti saat Tuhan Yesus memecahkan roti dan membelah ikan, itu dilakukan 1 kali saja. Dan kegiatan memecah dan membelah ikan ini menghasilkan 284 potongan kecil-kecil roti dan ikan. Dan di situ belum terjadi mujizat pelipat gandaan.
Dan yang terakhir adalah aktivitas Tuhan Yesus memberikan 283 potongan roti dan potongan ikan itu kepada para murid yang sudah membawa keranjang masing-masing. Kata memberikan di sini, bahasa Yunaninya edidu, ditulis dalam bentuk imperfect indikatif aktif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan pada masa lalu dan terus dilakukan sampai saat ini. Terus-menerus dilakukan sampai saat ini. Jadi, saat Tuhan Yesus memberikan dan membagikan potongan kecil roti dan ikan kepada para murid, disitulah terjadi mujizat pelipat gandaan. Murid-murid membawa keranjang, dan Tuhan Yesus terus-menerus mengisi 12 keranjang atau bakul itu sampai penuh. Terus-menerus mengisi. Dan kemudian, murid-murid membagikannya kepada orang banyak. Setelah roti dan ikan dalam keranjang itu habis, murid-murid kembali ke Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus terus-menerus mengambil potongan roti dan ikan itu, memasukkannya ke dalam keranjang atau bakul para murid, untuk siap dibagikan kembali. Begitu seterusnya sampai 5.000 orang laki-laki, itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak yang juga ada saat itu, semuanya makan sampai kenyang. Bahkan terakhir kita tahu semua bahwa roti dan ikan itu masih tersisa 12 bakul atau keranjang. Itulah proses terjadinya mujizat 5 roti dan 2 ikan. Jadi, jika Bapak, Ibu, dan Saudara ingin menceritakan perbuatan Tuhan Yesus ini, jangan sampai keliru lagi. Dan penggalian atau analisa ini sudah dijamin benar 100%. Karena diambil langsung penggaliannya berdasarkan studi sintaksis dan tata bahasa dari bahasa asli kitab suci Alkitab. Kiranya pembahasan ini menjadi berkat bagi kita semua dan Tuhan Yesus Kristus memberkati.